Biyasin lana wala tu'asir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana Biyasin lana wala tu'asir alaina Allah Amin lana bil khairi amalana Biyassir lana wala tu'assir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana Biyassir lana La ilaha illallah itu pun ada efek ikhroknya. Khoroko yahruku ikhrok, ahroko yuhruku ikhrok, membakar, panas. Tapi ketika kita sudah berbait pada guru mursyid dan guru memberikan satu ukuran, nih bacanya 165. Si murid ketika guru mengatakan baca 165, baca 165. Jika Ropi baca 100, baca 100. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel Ustadz Jakatorik 165. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Subscribe nggak bayar, gratis. Ayo para Iwan dan Ahwat, terus maju terus dengan Jakatorik 165. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Jakatorik 165 dalam dakwah Torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah pada channel YouTube Jakatorik 165 ini. Alhamdulillah kita eksis kembali dengan channel YouTube dakwah ini di tahun baru. Para ikhwan dan akhwat, murid-murid abah guru dimanapun antum semua berada, di sini Jakatorik 165 salah satu murid daripada Syekh Abdurrahman radhiyallahu anhu bawa ajaran Torekoh. Yang dibawa oleh Syekh Abdurrahman adalah Torekot Suluk. Jadi ada Torekot Suluk atau Torekot Usul, ada Torekot Nabawi. Abah ini adalah Torekotnya, ajarannya Suluk. Syekh Abdurrahman pernah mengatakan ketika Abah menyampaikan dalam kuliah tarbiyah, nanti kalau Abah sudah mangkat, maka kalian semua para ikhwan dan akhwat tetap, khususnya yang udah khotam, itu robito mursyidnya kepada Syekh Abdurrahman. Jadi perjalanan Toreko ini tidak putus. Sekalipun gurunya secara jasad tiada, tapi beliau mengawasi murid-murid. Oleh karena itu murid-murid Abah Guru, sekalipun sekarang belum muncul pengganti mursyid jasadnya, tapi kita jangan risau, jangan terpengaruh. Karena ajaran Abah Guru ini semuanya itu diberikan dari Latifah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah diberikan kepada semua murid-murid Abah yang sudah mendapatkan ijazah tersebut.
perjalanan torekoh sanad dari abah guru ini, yaitu dari Syekh Abdurrahman, Syekh Abdul Khair Liwajambu, Syekh Solihun, Syekh Abdul Karim sampai Sambas. Itu torekot suluk jalur ini. Nah, torekot suluk ini ada sistem tarbiyah. Tarbiyah itu adalah mendidik rohani para murid-muridnya. Makanya abah guru punya gelar Syekh Tarbiyah. Karena abah guru Syekh Tarbiyah, sekalipun beliau jasadnya sudah terpisah dengan rohaninya, tapi rohani Syekh Abdurrahman tetap melihat dan memandang murid-muridnya. Makanya bedanya akidah dalam Thariqah Suluk ini, kita harus meyakini yaidu rohanatul syekh ma'al murid. Kita harus meyakini bahwa rohani guru mursyid itu bersama kita. Jadi abah guru ini Syekh Tarbiyah, sekali lagi, di mana pendidikan yang diajarkan oleh abah guru adalah kepatuhan. Kepatuhan apa? Kepatuhan semurid kepada ajaran gurunya. Tidak boleh dicampur-campur. Maka dalam kitab Nafahat Robani, itu ketika si murid mendapatkan Syekh Tarbiyah, maka si murid tadi tidak boleh mencampurkan amalan-amalan. Kenapa? Itu su'ul adab. Itu memperlambat apa? Perjalanan rohaninya. Karena perjalanan rohani itu tidak bisa seorang murid sendiri, tapi dia harus pakai guru rohani. Kalau ilmu pengetahuan kita masih bisa ambil di luar, tapi dalam ilmu Thariqah tidak bisa. Makanya di situ dalam surah Al-Fatih ayat 10, innal ladzina yubayyunaka innama yubayyuna Allah yadallahu fawqa aydihim. Orang-orang yang berbaiat kepada mursyid masa kini hakikatnya sudah berbaiat kepada Allah dan Rasulnya. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Jadi baiat ini yang mengikat. Ketika si murid sudah berbaiat kepada guru mursyidnya, apalagi Thariqah Suluk, berarti si murid tadi tidak boleh mengamalkan, tidak boleh membaca kecuali apa yang sudah diizinkan oleh gurunya. Bahasa al-wirdun ma'zunun, wirid yang diizinkan, artinya ada lisensi dari guru. Kenapa demikian? Karena si murid ketika dia melakukan wirid atau zikir yang bukan dari gurunya, itu bahaya. Bahaya apa? Kalau dalam ilmu hikmah itu ada istilah khodam huruf. Ketika kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, itu bacaan semua umum sama. Tapi ketika tidak digurukan, yang terjadi khodam huruf hasbunallah itu akan nyata, akan mempengaruhi jiwa seorang murid. Makanya guru mursyid itu memberikan tuntunan. Artinya mengarahkan, membentengi. Jangan sampai karena bacaan zikir ini seperti hasbunallah wa wakil dan lain-lainnya, itu mengandung apa? Ikhraq. Ikhraq itu membakar. Sama dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu pun ada efek ikhraqnya. Khoroqo yahruku ikhraq. Ahroqa yuhruku ikhraq, membakar. Panas. Tapi ketika kita sudah berbaiat pada guru mursyid dan guru memberikan satu ukuran. Nih bacanya 165. Si murid ketika guru mengatakan baca 165, baca 165. Jika Ropi baca 100, baca 100. Tentang ajaran abah guru, maka kita harus setia. Kita harus bersanad, berguru tetap kepada Syekh Abdurrahman. Kenapa di Thariqah Suluk itu sangat ketat? Karena kalau seandainya tidak ketat, aturan suluk itu memang ketat dalam kitab hikam. Jadi kalau seandainya kita fleksibel, ikut ini, ikut itu, ya nggak jadi. Karena itu tidak disiplin. Seorang murid yang disiplin, patuh kepada gurunya, dia apapun yang terjadi, yang diberikan oleh guru, itulah resepnya. Seperti la ilaha illallah 165, zikir Rafi 100, khotaman, itu dilaksanakan. Tidak boleh dicampur-campur.
Nah, kenapa murid itu bisa mencampur-campur? Karena dia nggak tasdik, tidak membenarkan apa yang diucapkan oleh guru. Kalau guru mursyid mengatakan, nah kamu wirid ini, wirid kamu hanya la ilaha illallah dengan zikir hobi, laksanakan. Karena la ilaha illallah dengan dibaca 105, zikir hobi 100, itu akan bisa menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Si murid. Dari gangguan setannya, dari gangguan nafsu amarohnya. Makanya nafsu amaroh ini tidak bisa ditundukkan dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa ditundukkan dengan kita membaca wirid-wirid yang tidak diijazahkan oleh guru kita. Siapapun murid yang mengamalkan apa yang diberikan oleh guru mursyid kita, Syekh Abdurrahman yang 38, maka murid itu akan selamat. Bahkan dia akan dibuka muka syafahnya sama guru. Tapi ketika murid itu melanggar apa yang diberikan sama guru, maka ada akibatnya. Yang itu dibilang pamanaka siapa ini yang dulu ala nafsi, barang siapa yang melanggar bait maka bahaya tanggung sendiri. Jadi perjalanan yang di Abah Guru ini sudah lengkap, saudara. Makanya Abah bilang belajarlah kepada dirimu. Kita ada 7 kitab di diri kita. Kitab yang pertama bernama Kitab Latifatul Qalbi. Kitab yang kedua bernama Latifatul Ruh. Kitab yang ketiga Latifatul Syiri. Keempat Latiful Khofi. Kelima Latiful Ahfa. Latifatul Nafsi. Latifatul Qalbi. Itu kitab yang itu harus digali ke dalam, yang disebut 7 sumur. Kalau kita mencari keluar, yang terjadi apa? Yaitulah si murid tadi akhirnya pro kontra. Makanya murid-murid Abah Guru yang selamat dan dia akan berhasil perjalanan rohaninya kalau dia membaca kitab yang ada di diri. Makanya buat murid-murid Syekh Abdurrahman dimanapun berada, kalau Anda belajar keluar, bukan belajar ke diri Anda, ke diri kita yang sudah diberikan baju rohaninya, baju maknawinya berupa 7 latifah, maka si murid tadi akan gagal. Kita harus apa? Kita harus mahabbah di atas mahabbah kepada ajaran guru kita. Jangan terumbang-ambing dengan pemikiran orang lain. Kalau kita harus mentasdikan apa yang diucapkan oleh guru mursyid itu benar semua. Tapi nafsu amaro itu akan mendorong kita, akan memainkan diri kita. Akhirnya apa? Belajar keluar, belajar ke ini dengan bahasa tambah pengetahuan. Secara akal benar, tapi secara suluk, adab suluk Anda sudah melanggar. Itu namanya selingkuh guru. Ini kan dibaca nggak apa-apa. Iya. Nah di situ nanti dalam kitab Anwarul Qudsi itu ada bahayanya. Masuklah itu makdul, sesuatu yang diutamakan oleh murid. Mari kita bersatu, tetap setia kepada ajaran Syekh Abdurrahman. Dalamnya itu, kemudian zikir hobinya yang konsentrasi, zikir jaharnya, khotamannya, ayo kita semangat kembali. Jangan ada kekacauan, jangan ada perpecahan. Tetap kita satu guru, Syekh Abdurrahman radhiyallahu anhu, mursyid yang ke-38, dan ajarannya tetap lestari dan ajaran tetap kekal sekalipun Abah Guru sudah mangkat di dunia, tapi Abah mengawasi diri kita. Oleh karena itu, Jakatorik 165 di channel YouTube ini mengajak khususnya murid-murid Syekh Abdurrahman yang kata ketua Jawiyah sudah ada 20.000. Ayo bersatu. Kalau murid itu tetap sesuai rel yang dikatakan Abah Guru harian, mingguan, bulanan, itu akan selamat. Maka itu aja kepatuhan kita yang harus kita jalani. Mudah-mudahan kita semuanya murid-murid Syekh Abdurrahman di tahun baru ini, di tahun yang penuh tantangan dan ujian, tapi kita dikasih oleh guru
yaitu warisan ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru. Itu yang tidak ada di torekoh yang lain. Kita harus bangga, bukan bangga untuk kesombongan, tapi kita bersyukur kepada Allah kita sudah mendapatkan syekh tarbiyah. Kalau sudah murid mendapatkan syekh tarbiyah, berarti murid tadi jangan berkali-kali Anda mencari guru yang lain. Karena apa? Bahaya. Tapi ikut apa yang ditetapkan oleh Abah Guru akan selamat. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhir wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami dari Miftahur Nur Aulia Jakarta 165. Yes.